Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu kita untuk sedikit mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini adalah Bapak PLT Sekjen Pendidikan Pampang. Selama ini Pak, pertanyaan pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pelanggaran moral? Terima kasih Bu. Mengenai kasus yang dihadapi oleh sekolah yang perlu kita perhatikan bagaimana caranya tindakan yang terhadap masalah yang dihadapi. Saya kira seperti itu. Ya, karena di sini Pak ada terdiri atas dua. Yang pertama dilema etika dan urusan moral. Ketika dia dihadapkan pada dua perkara yang sama-sama benar, maka dia termasuk ke dilema etika. Namun ketika pilihannya adalah benar dan salah dan kita harus memilih salah satunya, dia akan masuk ke urusan moral. Nah, saya lanjut sedikit di pertanyaan kedua Pak. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, ya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Nah, ini tadi yang saya maksud pada dilema etika. Terima kasih. Jadi mengenai kasus-kasus yang dihadapi itu yang harus kita kenali itu adalah masalah-masalah yang terjadi. Bagaimana itu masalahnya, yang seharusnya kita lakukan, tindakan bagaimana yang kita lakukan supaya nantinya di dalam pengambilan keputusan itu tepat sasaran dan terselesaikan. Iya, itu barangkali. Dan pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Yang saya lakukan selama ini adalah bagaimana melihat permasalahan itu. Kita mengenal dulu apa masalahnya yang terjadi pada saat itu. Jadi kita harus mendengarkan dulu dari bagaimana masalah yang terjadi dari siswa. Nah, kemudian masalah itu nanti kita bandingkan dengan permasalahan yang aturan-aturan yang ada. Jadi kita juga tidak bisa melihat dari satu sisi Ya, saja Pak. tidak bisa kita melihat dari sisi, jadi kita melihat beberapa itu, kemudian itu dikaitkan untuk memunculkan satu nantinya keputusan yang benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya apakah pada saat pengambilan keputusan Bapak langsung mengambil keputusan begitu saja atau melalui musyawarah dengan Jadi bagaimana cara yang efektif itu, kita harus melihat permasalahan di mana itu letak daripada permasalahan itu yang harus diselesaikan. Jadi maksudnya inti permasalahan itu, sehingga kita mencari bagaimana pendukung dari permasalahan itu supaya dari permasalahan itu kita bisa pertemukan di mana harusnya yang baik, di mana yang keduanya harus kita saling mempertimbangkan, ya supaya tidak ada yang rugi dari satu. Tapi apakah pengambilan keputusan Bapak ini dimulai dari hasil musyawarah? Tergantung dari keadaan yang kita hadapi. Kalau misalnya permasalahan itu tidak perlu untuk dimusyawarahkan, kita tidak melibatkan. Tapi kalau permasalahan itu seharusnya kita libatkan antara guru dengan siswa, maka kita itu hadirkan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan semua kasus ini, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu? Untuk penyelesaian masalah, saya kira tepatnya itu kita selesaikan
pada hari itu, pada saat itu kalau bisa selesai. Tapi kalau misalnya masalah itu rumit, memerlukan waktu, maka kita harus jadwalkan. Artinya ini Pak, menyesuaikan juga dengan jenis masalah, jadi Iya, harus sesuaikan dengan jenis masalah yang kita hadapi. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus Iya, etika? ada beberapa faktor yang mempermudah, terutama masalah informasi itu dari pihak-pihak tertentu, misalnya guru, wali kelas, dan BK. Kemudian hasil dari informasi yang kita dapat itu kita ramu menjadi satu, dan nantinya kita cocokkan dengan permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. Kemudian soal yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang Bapak bisa petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang belum itu Pak? Permasalahan yang dibutuhkan itu adalah, pertama itu kalau dalam menyelesaikan permasalahan kita harus tenang dulu dalam menghadapi situasi, karena bagaimanapun itu kalau masalah tentu sifat manusia itu terkadang emosinya kan. Jadi kita kembalikan dulu bagaimana itu supaya menormalkan dulu emosinya, kemudian kita masuk dalam permasalahan. Dan bukan jadi itu kita perlu menggunakan perhitungan untuk mengambil keputusan yang tepat supaya tidak ada yang saling salah antara satu dengan yang lain. Jadi sama-sama, ya, tidak ada yang dirugikan, sama-sama senang dan sama-sama menyelesaikan masalah. Barangkali begitu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dari ke-8 soal tadi, saya rasa Bapak sudah menjawab dengan baik dan luar biasa. Ini menjadi pengalaman buat saya Pak untuk ke depannya. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Iya, terima kasih.